Jadi berbicara tentang imam, pertama dari segi adabnya, ya. Dari segi adab seorang imam ini. Yang pertama, imam itu memang harus jadi contoh, itu adab. Dia harus menjadi uswah. Maka ada satu hadis Rasul mengatakan salah satun la tartafa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibran. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima salatnya. Siapa yang pertama? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang jadi imam tapi makmumnya tak senang dengan imamnya. Ini perkara apa tak senang ini? Perkara adab. Oh Ustaz, aku tak senang sama imam kami itu. Kenapa rupanya imam kamu itu? Hancur bacanya Ustaz. Jadi tidak senangnya itu kenapa? Kata Imam An-Nawawi karena 3 hal. Pertama, li fiskihi. Imam itu fasik. Apa fasik itu? Terus menerus melakukan dosa. Jadi hati-hati kita, ya. Maka seorang imam tak layak lagi dia ikut, atau seorang khotib ikut main bala anam malam-malam. Taknya betar Ustaz, taruh jongkok aja nya sambil canda. Betul. Tapi itu akan menjadi perhatian bagi makmum. Begitu naik khutbah, ini yang jongkok 3 kali tadi malam yang ikut tengok. Ya. Inilah adab, ya. Jadi bagi orang itu biasa, bagi seorang imam dan khatib itu sudah menjadi luar biasa. Ya. Bagi orang itu masih biasa, kan biasa sekarang kita lihat, ya di pondok-pondok, di joglo-joglo, ya. Nunggu-nunggu waktu, menghabiskan waktu, seolah-olah tidak ada lagi cara dia untuk menghabiskan waktu itu. Main dam batu, main joker, gaplek, semua lah di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, ini perkara adab. Kemudian bagi seorang imam tidak layak lagi dia untuk apa? Membuka aurat sekalipun bukan di waktu sholat. Jadi aurat sudah mulai diperhatikan. Ya mohon maaf, mungkin bagi sebagian orang kalau lagi olahraga biasa kan pakai celana potong. Tapi bagi seorang imam dan khotib itu harus menjadi perhatian. Tidak lagi layak dia pakai celana pendek sekalipun dengan alasan berolahraga. Ini tengoklah terkadang kita tengok dia imam pala datang guraunya, Assalamualaikum waalaikumsalam, buka baju sarung naik. Apa itu nak katanya? Oh maaf nih engkau. Maka tumbuhkan dalam diri kita, mohon maaf ya, sampai menerima tamu basinglet pun indak lagi layak awak rasa. Tidak pantas awak rasa lagi. Padahal nutup aurat kita, nutup aurat. Ya. Tapi perkara pantas. Jadi imam itu pertimbangannya bukan lagi berdosa atau tak berdosa, halal apa haram, tapi pantas atau tidak pantas. Itulah yang dikatakan namanya ihsan itu. Kan Islam itu 3 ya. Pertama, iman, itu urusan hati. Tidak nampak tuh. Berimankah kita kepada Allah? Enggak nampak itu. Pengaplikasiannya mana? Iman itu. Masuk yang kedua, Islam. Salat nampak kita, syahadat harus disaksikan. Zakat kelihatan, puasa nampak, haji apalagi orang Indonesia. 5 bulan lagi sebelum berangkat udah upah-upah terus. Ya. Jadi kelihatan. Nah, bagaimana agar indah ini Islam ini? Maka dibungkuslah dengan namanya ihsan. Apa ihsan itu? Adab. Itulah namanya adab, ihsan. Kita sholat di rumah dengan alasan panas, pakai sarung, pakai singlet sholat. Sah sholatnya? Sah. Pertanyaannya, beradab apa tidak? Tak beradab. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi tak cukup dihukum fikihnya saja. Penting kan sah. Tidak. Tapi penting adab. Ya.
Kemudian seorang imam dan khatib, mohon maaf, tidak lagi layak dia ikut bernyanyi ketika undangan naik ke atas pentas. Ya. Nggak layak lagi dia. Ini perkara adab, kita cerita dulu ya, perkara adab. Ini pikir kau Bismillahirrahmanirrahim, pala undangan. Oi, poning kepala aku nengok orang begini. Ya, kalaupun harus bernyanyi, bernyanyilah yang layak. Jangan lagi onces kucing garong lah. Ini memantaskan diri, ya. Bukan berarti kita mau jadi orang kayak malaikat, enggak, tapi kita mulai menjaga sikap dan perilaku kita. Kenapa? Kita jadi contoh udah sekarang di tengah masyarakat. Ya. Karena penyakit di negara kita ini memang, apalagi Pak Kades kalau jadi pejabat itu harus pandai nyanyi kan? Iya. Acara apapun nanti begitu pertama, Bapak Kades lah dulu nyanyi. Jadi asal udah jadi pejabat itu harus pandai nyanyi di negara kita nih. Jadi bersyukurlah kita kalau sampai umur sekian tahun kita belum ada satu lagu pun yang hafal kita total. Kalau mengikuti bisa sikit. Ya, berarti apa? Allah jaga kita dari hal-hal yang tak baik ini. Nah, jadi rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, ini perkara adab. Jadi tadi lifiskihi, fasik imamnya, pelaku dosa. Yang kedua apa? Lijahlihi, tak senang dengan imamnya itu karena jahil. Apa itu? Oto bin Bintot bin Tolol. Ini penyakit di masyarakat kita, mau maju tapi tak mau belajar. Begitu diingatkan, dikoreksi, langsung mendele. Begitu besok suruh, ayo Pak maju Pak, kau yang pandainya ke semua. Maka inilah kita belajar. Ya, tadi malam kita sudah perkuat tahsin minimal Fatihah kita. Kenapa? Bahasa Arab ini beda Pak, sangat berbeda. Bahasa Inggris salah baca pun awak tak merubah makna. One, satu, one, tetap satu artinya itu. Dibacanya pun one itu dengan one, satu juga artinya itu. Tapi bahasa Arab tidak. Salah baris saja berbeda makna. Contoh apa? Berdoa imam kita. Allahumma sabbitna alad din. Dinun artinya agama. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam agama ini. Dinun, agama. Tapi dibaliknya barisnya, Allahumma sabbitna alad dain. Tadi dinun digantinya jadi dainun. Hurufnya sama, hanya beda baris. Dinun sama dainun. Apa arti dainun? Hutang. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam hutang nih. Tiap sholat itu saja, amin. Pantaslah kredit tak lunas-lunas ya kan? Tiap sholat itu saja. Inilah bahasa Arab. Ya. Maka bukan main-main. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam bagi Nabi paling mulia. Wassalatu wassalamu ala asrafil. Kalau asraf artinya paling boros. Ngeri kan? Antara asyraf dengan asraf jauh berbeda. Paling mulia seharusnya bagi Rasulullah, terakhir kita selalu mengatakan paling boros. Nabi paling boros. Kira-kira nanti begitu datang di akhirat, ya Rasulullah, mana syafaat buatku? Pok, langsung doa. Ya. Maka hati-hati, inilah yang mau kita belajar nih. Ya. Bukan berarti harus pandai terus, yang penting ada niat mau belajar ini. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ingat, sebuah kebahagiaan buat kita di saat ada saudara kita mau menegur dan mengingatkan kita. Daripada sosat. Apa kata Rasul? Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Berapa yang mau kita tanggung jawab di belakang nih? Mau berapa yang kita tanggung jawab di belakang ini?
Sholat awak saja belum tentu berterima, tiba-tiba harus mempertanggungjawabkan orang di belakang ini lagi. Jadi hati-hati, ya. Bukan saya berarti menakuti, kalau gini mundurlah Ustaz. Borat ini aneh. Nah, ya, bukan berarti tujuan di situ. Tujuannya adalah agar kita terus belajar dan belajar. Cuma hanya tahulah masyarakat kita ini, yang pandaiannya apa? Menyalahkan, komentar. Hancur memang bacaan imam. Fatihahnya pun tak lewat. Hancur betul. Gimana yang bagusnya Pak? Aku memang tak pandai, aku memang kata. Tapi aku tahu salah itu bacaannya itu. Ya. Iya Ustaz, imam kami itu hancur bacaannya Ustaz. Tak mau aku situ sholat lagi. Kenapa tak jadi imam Bapak? Aku lebih hancur dari dia sebenarnya. Inilah namanya model orang, di depan tak bisa, di belakang menunjangi. Ya, menyipai. Dan itu memang karakter masyarakat kita. Tengoklah, sekelas syekh, sekelas ulama nasional saja pun dikomentari orang itu. Tak apa pun disampaikan Ustaz ni kata. Jadi itulah karakter masyarakat kita. Maka yang perlu kita ini kan, jangan sampai kita imam itu apa? Menyalahi daripada hukum-hukum yang ada. Itu saja. Perkara komentar di belakang itu tak habis-habis itu. Ingat ya, imam itu junnah, dan kau akan menjadi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada ini. Hati-hati dalam berdoa juga. Jangan sampai berdoa itu hanya untuk diri kita. Makanya kalau nanti udah sering jadi imam, hati-hati ketika menghafal doa dari buku-buku yang ada. Karena terkadang buku-buku yang ada itu doa untuk pribadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, katanya. Apa kata Rasul? 3 hal yang dilarang, haram hukumnya untuk kau kerjakan. Salah satunya apa? Rajulun la ya'umur rajula qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a fa in fa'ala faqad khanahum. Tidaklah kau jadi imam buat orang, tapi ketika kau berdoa kau khususkan doamu hanya untuk dirimu. Kalau itu kau lakukan, kau menjadi pengkhianat bagi jamaahmu. Pengkhianat, maka harus kita balikkan nanti yang kita khianati itu. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin, kata jamaah. Saya kalau paham, tahu saya ada omong gitu, tak onda aku. Ada orang begitu doa. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di atas turunkan, amin, kata jemaah. Rezeki dia saja yang turun, punya kita sangkut, tak turun-turun. Ini harus dibalikkan. Nanti di akhirat dia akan pinta, ya Allah, aku selalu berdoa tapi tak ada dapatan aku. Tanyalah imammu, kata. Kenapa imamku? Dor dimintanya untuk dia, sama kau tak dimintakannya. Menuntut jamaah kita tuh kita, ya. Jadi perhatikan masalah berdoa ini. Ini bagian daripada adab, ya, li jahlihi, jahil. Kemudian yang ketiga, kenapa kita benci kepada imam itu? Li bid'atihi, pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Apa pelaku bid'ah ini? Yang memang bertentangan dengan syariat. Ingat, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, ini problem mungkin hari ini hampir di semua daerah kita. Apa yang dikatakan dengan bid'ah itu? Ya. Imam Syafi'i mengatakan kullu syai'in la yukhalif Qur'anan wa hadisan wa asaran wa ijma'an fahuwal bid'ah al-hasanah. Setiap sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, ijma' dan asar, maka dia dikatakan bid'ah hasanah. Jadi standarnya apa? Bertentangan gak ini dengan syariat? Jadi jangan standarnya apa? Tak pernah dikerjakan Rasul. Saya tanya, azan Jumat 2 kali itu pernah gak di zaman Rasulullah? Tidak pernah.
Azan Jumat di zaman Rasulullah 2 kali. Sekali. Zaman Abu Bakar tetap sekali. Umar tetap sekali. Di zaman Utsman baru dirubah menjadi 2 kali. Jadi kalau standarnya tadi tak pernah dikerjakan Rasul, berarti Utsman ini pelaku bid'ah. Ketika ditanya sama Utsman, "Ya Utsman, alaysa hadza bid'ah? Bukankah ini bid'ah? Kenapa kau tambah-tambah ini? Zaman Rasulullah dulu tak pernah ada ini." Kata Utsman apa? "Hadza ahsanul bid'ah." Kalaupun ini bid'ah, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Kenapa aku lakukan ini? Karena kasuran nas. Orang sudah rame. Orang sudah banyak. Tidak lagi dekat masjid semua tempat tinggalnya. Jadi perlu peringatan. Perlu pemberitahuan sebelum masuk waktu aslinya. Jadi kalau sekarang kita hadapi manusia ini apa? Tak pernah dikerjakan Rasul. Itu sajalah dalilnya. Pas lagi jumpa dia sama Rasul. Jauhkan khilafiyah yang tak penting diperdebatkan bagi imam. Ini adab. Ya. Jangan bertahan kita dengan apa? Dengan pendapat pribadi kita. Selama dia punya dalil, jangan kita salahkan. Karena cuma ini terkadang dia bertanya itu bukan untuk mau tahu, tapi untuk mendukung pendapat dia. Ustaz, iya. Apa hukumnya ada orang tahiyat gini-gini, Ustaz? Jadi telunjuknya. Boleh, Pak. Masa Ustaz? Kenapa Pak tanya itu? Oyong kepalaku kalau sampingnya sholat. Khilafiyah. Kemudian tidak boleh terlalu tasyadud dalam beragama ini. Ingat, dalam mazhab Syafi'i, contoh dalam urusan saf, ini perlu juga saya sampaikan. Terkadang kan ada orang terlalu tasyadud dalam urusan saf ini. Sampai mohon maaf, kaki awak pun dipijaknya. Dalam mazhab Syafi'i itu, ya, dalam kitab Syarhul Muhadzab Imam Nawawi mengatakan, jarak antara kita dengan makmum berikutnya itu kira-kira bisa lewat anak kambing. Kenapa? Karena kita ada namanya duduk tahiyat akhir, tidak sama caranya dengan duduk tahiyat awal. Berbeda di dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, sama tata cara duduk tasawuf awal dengan tasawuf akhir. Tapi mazhab Syafi'i tidak, ada perbedaan. Kalau kita terlalu rapat, ya, ketika tahiyat akhir nanti, di mana kita duduk? Di paha tetangga. Bayangkan kalau di samping awak 200 kilo. Oh mak, ini merbulutnya tahiyat akhir nanti. Apa enggak kobas paha?